Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada materi penelitian sosial pada mata pelajaran sosiologi. Kali ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah berkaitan dengan tahap dan rancangan penelitian sosial. Mari kita mulai saja. Setelah membahas jenis-jenis penelitian, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu ada 3. Pertama adalah menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini biasanya bentuknya itu adalah proposal penelitian. Lalu setelah dibuat rancangan penelitian ini, yang dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian itu sendiri adalah mencari data, lalu setelah mencari data menganalisis data, membuat kesimpulan-kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan penelitian kalian. Dan proses yang terakhir tentunya membuat sebuah susunan laporan penelitian. Nah, kita akan coba nih 3 proses ini, mulai dari proses yang pertama dulu. Pembahasan yang ketiga yaitu menyusun rancangan penelitian. Tahap pertama dalam merancang sebuah penelitian yaitu menentukan latar belakang masalah sebuah penelitian. Proses ini dilakukan dengan mencari dan mengemukakan masalah yang dianggap penting oleh kalian sebagai seorang peneliti. Di sini peneliti mengemukakan kenapa masalah yang dia pilih itu penting untuk diteliti dan apa yang melatar belakangi masalah tersebut harus diteliti. Lalu yang penting juga untuk dilakukan, kalian harus menyertakan fakta dan argumentasi yang kuat mengenai masalah tersebut dan apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Saya ambilkan contoh latar belakang masalah dari sebuah penelitian skripsi saya sendiri ya, yang kemarin juga sudah dibahas di video pertama mengenai rambut gondrong ya, di kalangan mahasiswa khususnya UNY. Nah, latar belakang di sini saya awali dengan memaparkan tentang konsep dari Michael Foucault mengenai episteme, atau di sini sesuatu yang mengacu pada tertib struktur bawah sadar yang mendasari produksi pengetahuan dalam waktu dan tempat tertentu yang menurut Foucault mempengaruhi tindakan seseorang. Jadi tindakan itu dipengaruhi oleh struktur yang kita dapatkan dalam alam bawah sadar kita terhadap pengetahuan-pengetahuan tertentu gitu. Termasuk terhadap rambut gondrong. Tindakan itu yang mendasari orang terhadap tindakan orang menggondrongkan rambutnya atau orang lain terhadap orang yang berambut gondrong itu berbeda-beda berdasarkan produksi pengetahuan yang dia dapat mengenai rambut gondrong itu sendiri. Lalu saya lanjutkan dengan menjelaskan secara historis di Indonesia sendiri dari era revolusi, orang-orang Belanda itu mengkriminalkan orang-orang berambut gondrong karena waktu itu memang pemberontak dari Indonesia kebanyakan pemberontak yang dianggap Belanda pemberontak gitu ya. Mungkin kalau dari sudut pandang kita mungkin dianggapnya seorang pejuang gitu. Kebanyakan adalah rambut-rambutnya gondrong gitu. Nah, saya mulai dari historis seperti itu. Karena hal itu, rambut gondrong itu banyak dikriminalkan sampai di dunia pendidikan pun setelah Belanda sudah merdeka, rambut gondrong itu dianggap sesuatu yang kurang baik gitu ya. Ini ada beberapa pemaparan fakta mengenai ada aksi anti rambut gondrong di berbagai macam sekolah gitu ya. Saya terus paparkan fakta-fakta yang mendukung argumen saya mengenai tindakan-tindakan orang terhadap kegondrongan seseorang individu dari
zaman dulu sampai dengan sekarang nih. Yang di sini di masa sekarang ternyata rambut gondrong menjadi tren lagi nih sebagai sebagian pemuda, khususnya mahasiswa. Ini saya lakukan tahun 2017 ya, maksudnya sekarang tuh ya 2017. Saya bilang sebagai pemuda khususnya mahasiswa, tentu dari mana saya ambil argumen itu, opini itu? Tentunya saya harus menghadirkan fakta. Yang membedakan argumen dengan opini biasa adalah argumen disertai fakta yang memperkuat opini saya gitu atau pendapat saya. Hal ini bisa saya lihat dari media sosial, khususnya Instagram nih. Banyak Instagram yang mempublikasikan konten dan foto-foto yang berkaitan dengan rambut gondrong. Contohnya ada beberapa akun Instagram yang saya sebutkan di sini gitu, yang menampilkan mahasiswa-mahasiswa gondrong dan postingannya banyak gitu. Followernya juga banyak. Apalagi diperkuat dengan ada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan nih. Saya cantumkan di sini oleh Nawang Sari. Dia meneliti salah satu akun Instagram bernama Gondrongers, terbukti memiliki pengaruh terhadap pengikut tren rambut gondrong secara signifikan sebesar 90%. Penting juga kita membaca penelitian-penelitian sebelumnya sebagai mendasari latar belakang penelitian yang kita lakukan. Lalu dari yang tadi bersifat umum itu saya kerucutkan nih. Tadi kan mengenai mahasiswa yang rambut gondrong, saya kerucutkan ke kampus saya sendiri yaitu UNY. Bagaimana sih aturan yang ada di UNY mengenai rambut gondrong? Saya kutip aturan rektor dan sebagainya. Lalu di sini juga saya sertakan gambar-gambar atau foto-foto, data-data yang mendukung tentang aturan tadi. Tetapi ternyata di UNY secara saya amati, secara observasi, ternyata masih banyak tetap mahasiswa yang berambut gondrong. Nah, untuk itu saya ingin mengambil penelitian ini nih. Kenapa sih mereka masih berambut gondrong, padahal respon terhadap mereka dan aturan yang ada di luar mereka itu kontra terhadap apa yang mereka tampilkan gitu. Nah, itu tadi adalah latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Lalu setelah membuat latar belakang penelitian, proses selanjutnya kita harus mengidentifikasi masalah yang ingin kita bahas. Identifikasi masalah itu kita merumuskan atau menyimpulkan masalah apa saja yang ada dalam latar belakang yang kita sebutkan di awal. Misalkan ini saya rangkum menjadi 5 nih identifikasi masalah penelitian skripsi saya. Pertama, tubuh kita ini dalam hal ini rambut gondrong ternyata dimaknai secara berbeda di masyarakat maupun pada pelaku sesuai dengan dimensi tempat dan waktunya. Yang kedua, ada perbedaan citra makna pada rambut gondrong menyebabkan perbedaan persepsi juga dan menyebabkan perbedaan tindakan dari masyarakat terhadap orang yang berambut gondrong. Lalu yang ketiga, ada aturan beberapa kampus tentang larangan rambut gondrong yang menimbulkan polemik bahkan terjadi konflik. Yang keempat, adanya mahasiswa UNY yang berambut gondrong walaupun dianggap tidak rapih oleh pihak kampus. Dan yang terakhir, adanya makna tertentu yang mendasari mahasiswa menggondrongkan rambutnya. Ini adalah identifikasi masalah dari latar belakang yang saya tulis panjang lebar itu. Kesimpulannya masalahnya ada berbagai poin ini gitu. Nanti dari identifikasi masalah ini kita lakukan batasan masalah. Kita ambil hanya 1 atau 2 masalah saja yang sempit yang akan kita bahas. Nah, ini adalah batasan masalahnya. Dari identifikasi masalah tadi, saya ambil hanya 1 poin sebenarnya. Demi menjaga fokus penelitian dan terjaga konsistensinya, permasalahan tersebut akan dibatasi oleh peneliti. Penelitian ini hanya akan fokus pada adanya makna tertentu yang mendasari mahasiswa menggondrongkan rambutnya. Jadi lebih ke orang gondrongnya, mahasiswa gondrongnya yang ingin saya cari tahu. Sebenarnya maknanya apa sih? Kenapa sih kalian atau mereka masih ingin tetap menggondrongkan rambutnya? Dan bagaimana sih proses
makna itu bisa muncul gitu. Setelah menentukan batasan masalah, yang dilakukan selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan juga nih mengenai rumusan masalah itu ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan itu lebih ke deskriptif karena hanya akan menjelaskan fakta-fakta dan menjelaskan fenomena tertentu. Di dalam rumusan masalah saya tidak membandingkan dua fenomena tertentu atau tidak mencari hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, ini rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang saya lakukan ya. Ini judulnya. Kalau kemarin lupa mungkin di video pertama ada judul, sudah ada juga ini. Nah, ini rumusan masalahnya. Bagaimana jawabannya kan hanya deskriptif ya, bukan membandingkan, tapi deskriptif, menceritakan, mendeskripsikan, menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah membuat rumusan masalah, tentunya menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu ya menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tadi, sedangkan manfaat penelitian itu terbagi menjadi praktis dan teoritis. Contoh tujuan penelitiannya di skripsi saya ini, tujuannya ini. Tadi kan di rumusan masalah bagaimana ya. Nah, tujuannya berarti tinggal ini menjawab bagaimana tadi, 3 hal ini. Kalau manfaatnya manfaat praktis, mungkin hasil penelitian saya bisa digunakan untuk kampus ataupun dunia pendidikan sebagai rekomendasi bagaimana sih mentreatment mahasiswa berambut panjang, atau bagaimana sih memahami sudut pandang dari mahasiswa itu sendiri sehingga dalam membuat aturan tertentu itu bisa lebih bijaksana lagi. Kalau manfaat teoritisnya tentunya ya untuk sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teori sosiologi itu sendiri ya. Untuk rancangan penelitian itu sendiri sebenarnya masih ada beberapa tahapan lagi, hanya saja kita cicil dulu nih, cukup sampai di tujuan dan manfaat penelitian. Karena kita akan praktek dulu nih, membuat latar belakang sampai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Baru nanti kita diskusikan lagi proses selanjutnya dan praktek proses selanjutnya lagi. Nah, ada beberapa tema penelitian yang saya tawarkan di sini. Nanti kalian satu kelas silahkan diskusikan mau memilih tema besar apa nih. Karena ini tema besarnya akan saya tawarkan di 3 kelas, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, tema besar yang pertama mengenai pandemi COVID-19 ya. Lalu yang kedua mengenai sampah, permasalahan sampah. Yang ketiga mengenai media sosial. Atau kalian bisa mengusulkan satu tema nih, tema besar dari kelas kalian. Misalkan dari 3 ini nggak ada pilihan yang menarik nih, kalian bisa usulkan satu tema besar yang menurut kelas kalian menarik nih. Tentunya 3 tema ini kita bahas dari sisi sosialnya ya. Entah itu mungkin dari pandemi, ada juga permasalahan sampah, dan permasalahan media sosial. Itu kita akan bahas dari segi sosialnya. Misalkan tema besar pertama, kenapa saya pilihkan pandemi? Karena ya itu yang sedang terjadi dalam dunia kita gitu ya. Masalah yang sedang dekat sekali terjadi di sekitar kita. Itu kan secara sosial juga berdampak besar gitu. Lalu kenapa tema yang kedua adalah tentang sampah? Karena saya lihat untuk permasalahan sampah ini di Indonesia, di dunia, atau khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung itu cukup, menurut saya cukup besar gitu ya. Dan itu juga sampah itu ditimbulkan ya karena proses sosial kita sendiri. Dan yang ketiga adalah media sosial. Ini sesuatu yang fenomena yang unik menurut saya, karena
karena banyak potensi yang ditimbulkan oleh sosial media, tetapi juga ada beberapa masalah yang ditimbulkan olehnya sendiri. Untuk itu, saya tawarkan menjadi sebuah tema besar penelitian. Kalian bisa memilih salah satu dari tema ini. Silahkan kalian rembuk dan usulkan ke ketua kelas kalian, lalu nanti ketua kelas bisa mengusulkan kepada saya tema yang akan diambil. Nanti ketika ada kesamaan dengan kelas lain, baru nanti kita musyawarahkan bersama agar setiap kelas tema besarnya berbeda. Atau ketika kalian menemukan tema besar yang bisa dibagi menjadi 8 kelompok, sub-sub temanya seperti apa, kalian bisa menawarkan atau mengusulkan juga kepada saya. Oke. Dari 3 tema besar ini, nanti kita akan kerucutkan lagi ke bagian-bagian kecilnya. Misalkan nih, tema mengenai media sosial, itu nanti akan dikerucutkan, ada kelompok yang membahas mengenai misalkan nilai dan norma dalam bermedia sosial. Ada juga kelompok yang membahas tentang interaksi. Ada juga kelompok yang membahas mengenai sosialisasinya di dalam media sosial. Ada juga kelompok yang membahas tentang penyimpangan dalam menggunakan media sosial, dan ada juga kelompok yang membahas mengenai struktur sosial di dalam media sosial. Ada nggak sih diferensiasi dalam media sosial? Ada nggak sih stratifikasi? Bagaimana sih interaksi antar struktur sosial tersebut di dalam media sosial? Nah, itu akan kita diskusikan lebih lanjut minggu depan. Yang penting pilih dulu nih salah satu tema besar dari 3 tema ini yang saya tawarkan, atau boleh mengusulkan satu tema besar yang kalian musyawarahkan bersama sebagai tema yang akan diambil oleh kelas kalian. Baik, terima kasih banyak. Cukup sekian video pembelajaran dari saya mengenai penelitian sosial bagian kedua ini. Apabila ada pertanyaan dan kebingungan, silahkan untuk bertanya pada saya, bisa melalui WhatsApp ataupun bertanya langsung ketika berjumpa di kelas. Entah itu mengenai materinya ataupun mengenai tugas penelitian yang akan kalian lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran ataupun pada pembelajaran tatap muka selanjutnya.